Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, dan Anda peserta GIROM Giat Ramadan 2142 2021 1442 Hijriah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dipertemukan hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ataupun Anda yang keadaan ataupun kondisi hari ini apapun keadaannya, mari kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hari ini akan kita hadirkan penyampaian materi GIROM untuk materi ke-6, yaitu ikhlas dan saling mendoakan. Dan seperti apa materi ini? Saya kira materi yang sangat cukup berat ini akan dijabarkan oleh Ustadz Nugroho Slamet yang sudah di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana, Ustaz, hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya. Gembira. Sehat dan gembira. Wah, itu penting ini, sehat dan gembira. Ya. Karena bagaimanapun kita harus berusaha untuk sehat dan gembira ini. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Hadirnya Ustadz Nugroho Slamet hari ini juga dibersamai oleh Mas Nur, Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat, Mas, ya. Alhamdulillah sehat. Ya, dan seperti apa pemirsa ataupun Anda peserta GIROM 2142 untuk penjabaran materi ke-6. Selebihnya kita beri kesempatan untuk Ustadz Nugroho Slamet, silakan, Ustaz. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi Bapak-bapak dan saudara sekalian, hari ini kita membahas tentang ikhlas dan saling mendoakan. Sebelumnya saya beritahukan, jadi dulu Ustadz itu kalau memberikan pengajian itu mesti dua arah. Artinya Ustadz ngendiko, nanti murid-muridnya menyimak dan mencatat. Jadi pengajian yang ada dua arah itu dulu tidak ada. Setelah beliau mengajarkan itu, beliau pakai metode itu. Beliau seperti sekolah itu, artinya beliau menjelaskan tentang ayat-ayat, murid-murid mencatat, murid-murid memperhatikan. Jadi dulu belum lazim ya? Belum lazim. Belum lazim. Ya, semuanya pengajian itu mesti satu arah, pengajian apa-apa, dan pengajian biasanya cuma hari besar. Pengajian yang rutin membahas tentang ayat-ayat Quran itu tidak ada ya. Kalau di pondok, di pesantren mungkin ada seperti sekolah ya. Tapi pengajian umum kok semi seperti sekolah itu ya baru MTA itu. Artinya jadi dulu itu bisa diketahui kalau ada rombongan orang-orang pengajian bawa buku besar-besar, bawa Quran itu mesti pengajian MTA. Karena di MTA itu kalau ngaji mesti menyimak, mencatat. Maka seperti ini pun sekarang kalau ini kan kita kan YouTube, artinya kan si pendengar dia bisa tetap, bagi yang dia mesti mencatat ayatnya apanya itu. Yeah. Kemudian ikhlas itu dulu. Jadi kalau brosur ini itu kan menjelaskan sifat orang mukmin adalah ikhlas dan saling mendoakan. Ikhlas diterjemahkan kalau Ustadz dulu ya. Ustadz dulu itu memberi penjelasan mudah gini. OO dan OL. Kalau orang itu obah lillah, itu namanya ikhlas itu seperti itu. OL obah lillah. Ya, kalau OO obah itu jelas mesti nggak ikhlas. Orang mau ngaji, orang mau berbuat baik karena ada pamrihnya, ada yang dituju, ada yang diinginkan. Maka dijelaskan di dalam surat ini ya, surat Al-An'am ayat 116 itu, ikhlas itu bukan hanya sekedar cuma salatnya saja, tapi memang mubah musiknya orang Islam itu harus ikhlas. Mohon dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Quran Surah Al-An'am ayat 162 dan 163. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Ya, jadi katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, sebetulnya di sini itu artinya sholatku dan ibadah penyembelihanku, karena nusuk itu adalah ibadah penyembelihan seperti korban, seperti yang lain-lain itu ya, yang ada hubungannya dengan peribadatan. Jadi sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Lah hidup dan matiku itu maksudnya ya seluruh gerak hidupku sampai aku mati nanti itu dalam rangka semuanya menghambakan diri kepada Allah. Mungkin manusia itu kadang-kadang pikirannya begini, kalau urusan dunia saya urusannya ya ke pasar tuh ya dengan akal, dengan ini. Nanti kalau kepengen akhiratnya bagus tuh di masjid belajar agama. Padahal sebetulnya yang namanya agama itu ya orang memberi bekal, memberi tongkat pedoman untuk menjalani hidup, baik itu urusan duniawi maupun akhiratnya. Jadi orang yang ikhlas beriman, hidupku matiku itu hidupnya memang semata-mata ingin mencari ridho Allah tadi. Maka dalam dia bekerja, dia dalam sekolah, dalam dia mencari jodoh, semuanya menurut tuntunan Allah. Bukan cuma kita belajar agama dalam hal mengamalkan sholat, mengamalkan ini itu supaya pahalanya banyak, tidak. Bahwa orang yang ikhlas hidup dan matinya itu, hidupnya itu memang full untuk Allah. Nah, full untuk Allah itu maksudnya bahwa saya hidup, saya mencari bekerja, mencari uang, semuanya harus sesuai petunjuk Allah. Kalau dia tidak sesuai petunjuk Allah, ya namanya dia tidak hidupku matiku untuk Allah. Artinya sampai matinya itu dia memang selalu dalam kondisi bertakwa. Dia apakah dia mati di medan laga dalam membela Allah, atau karena sakit, karena berdakwah, atau karena sampai mati karena dia memang menjalankan tugas-tugas yang diberikan, itu namanya hidupku matiku untuk Allah. Kemudian dibaca surat Az-Zumar itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahuddin. Quran Surah Az-Zumar ayat 11 sampai 14. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama, dan aku diperintahkan supaya menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan siksaan hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surah Az-Zumar ayat 11 sampai 14. Ya, jadi di sini ini juga Allah menjelaskan bahwa kita itu diperintah supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan padanya itu ya mukhlisina lahuddin ini. Memurnikan ketaatan itu maksudnya kamu menyembah Allah itu supaya betul-betul bersih, betul-betul tidak kecelepretan syirik, kecelepretan riya, atau hal-hal yang memang mengganggu kebersihan ini. Jadi orang yang mukhlisina lahuddin itu memang dia bersih, sungguh-sungguh, memang dia fokus untuk menyembah kepada Allah, tidak ada yang lain-lainnya itu. Karena memang di dalam menyembah Allah kan kadang-kadang
bisa kecampuran itu, ya sholat, ya puasa, tapi percaya kubur-kubur juga didatangi minta berkah, atau mungkin percaya kepada takhayul, percaya pada kerabat, itu namanya menghambakan diri tapi tidak bersih, tidak mukhlisin lahuddin. Mukhlisin lahuddin itu yang bersih semata-mata karena Allah. Mungkin orang itu mengajak orang untuk jadi orang Islam, tapi ada di balik itu supaya aku dapat coblosan lebih banyak dan sebagainya, itu juga tidak mukhlisin lahuddin. Orang yang mukhlisin lahuddin itu betul-betul karena Allah. Nah, maka ikhlas tadi ya, bahwa atau balila itu memang orang kadang-kala dimulai dari niatnya dulu. Orang kadang-kala berniat mengerjakan sholat, tapi karena di balik itu ada, di dalam kehidupan kan sering ada pengaruh-pengaruh, ada hawa nafsu, maka kadang-kala orang itu mau menjalankan perintah Allah itu gangguan, malas, gangguan ini itu, sehingga kalau itu diperturutkan nanti akan mengganggu kita. Jadi kita betul-betul ikhlas mengharapkan ridho Allah itu tidak ada niat lain, ya tadi mukhlisin lahuddin kecuali kepada Allah. Anda baca ayat yang ini, hadis Rasulullah. An Abi Umamah al-Bahili qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah fa'a'adaha thalatha marrat yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lah ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Dari Abu Umamah al-Bahili, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, bagaimanakah pendapat engkau apabila ada seorang laki-laki berperang untuk mencari pahala dan nama? Lalu apa yang ia dapat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang itu mengulangi pertanyaannya sampai 3 kali, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mau menerima amal kecuali amal yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan mencari keridhaannya. Ya, Hadis riwayat Nasa'i. Ya, jadi kita di dalam menjalankan apa saja yang ada urusannya sabilillah itu harus betul-betul tadi obah lillah, jangan obah-obah. Kita di majelis kita itu kan banyak, artinya bidang-bidang yang semuanya itu sebenarnya sabilillah. Apakah itu di radio, apakah itu di TV MTA, apakah itu di balai pengobatan, apa di sekolah SMA, itu semuanya adalah sabilillah. Maka yang terlibat di situ itu hendaklah tadi mukhlisin lahuddin. Artinya mukhlisin lahuddin itu betul-betul karena Allah. Yang diharapkan itu Allah. Karena kalau mengharapkan, orang bekerja kadang-kadang kan mengharapkan gaji, ya. Tapi Anda tahu gajinya itu semuanya adalah perjuangan. Gaji tentu kalau dibandingkan dengan luar, gajinya kecil, tapi dari Allah. Kalau orang itu ikhlas, Allah akan memberi bonus yang sangat besar. Jadi orang-orang yang bekerja di TV, orang-orang yang bekerja di radio, di apa, ya semua bidang-bidang majelis kita ini itu semuanya sebenarnya sabilillah. Maka harus kita niati, saya bekerja di sini lillahi ta'ala. Dan dulu Ustadz itu memberi apa gambaran gini. Tandanya orang yang ikhlas itu daya juangnya 27 kali dibanding dengan orang yang berjuang hanya sekedar mencari pamrih tadi. Mungkin pamrihnya ya uang atau nama atau jabatan. Tapi kalau orang yang betul-betul ya daya juangnya tinggi, maksudnya dibanding yang karena uang, mesti perjuangannya, daya juangnya lebih besar dari orang yang berjuang karena tadi. Maksudnya gini, jadi kalau kita misalnya ingin
ingin mendapat masuk pekerjaan, ada lowongan, ada syarat, mungkin syaratnya harus datang ke sana mengambil formulir mengisi itu. Orang untuk bisa mendapatkan formulir pendaftaran itu datang pagi-pagi, walau perlu subuh, kalau perlu bermalam. Itu karena apa? Karena ingin mendapatkan tadi yang ingin diraih, pamrih tadi ya. Tapi kalau orang ikhlas itu lebih dari itu, maka tidak ada orang yang betul-betul ikhlas di jalan Allah kok dia lembek, dia istilahnya leda-lede menghadap menjalankan tugasnya. Tidak, semuanya akan dijalankan dengan sepenuh hati. Jadi bisa sebagai tolak ukur juga. Iya, artinya orang itu tandanya ikhlas, berjuangnya mesti sungguh-sungguh. Nah, orang sungguh-sungguh, dia mesti ngapusi itu. Orang yang mengharap ridho Allah itu mesti mati-matian, mudahnya gitu. Karena yang akan diraih adalah totalitas lah, seperti itu ya. Ustaz, kalau saya selingi pertanyaan ini Ustaz ya. Bagaimana kegiatan kita sehari-hari dalam bekerja, mencari nafkah ataupun dunia yang lainnya ini, yang obah-obah untuk mencari nafkah ini agar menjadi obah lillah atau menjadi ibadah, bagaimana Ustaz? Ya, artinya yang pertama, kalau obah lillah, aku mencari pekerjaan, aku mencari sebagai pedagang, semuanya harus melalui pedomannya Allah. Karena kita cari uang kan, kalau orang umum mungkin tidak ada aturannya. Yang penting pokoknya dapat uang besar, ambil. Gitu. Yang penting ada gajinya besar, sikat. Tapi kalau orang mukmin kan nggak bisa seperti itu. Karena ada halal haram. Kita mau bekerja, jadi pedagang nggak boleh nipu. Ada cacat ditunjukkan. Ada timbangan tidak dikurangi, itu karena kita ikhlas tadi mengharap ridha Allah, hidupku matiku untuk Allah. Tapi kalau kita kerjanya tidak pakai tadi ya batas-batas dari Allah, itu jelas dia tidak, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau dia hidupnya tidak memakai tuntunan Allah, itu ya nanti menjadi tadi tidak berguna. Jadi memang, dan ini itu memang berproses, artinya tidak ada orang langsung baik, langsung mukhlis, tidak, semuanya mesti ada perjalanan. Itu dulunya masih begitu, sekarang sadar, ngaji terus, tahu, akhirnya dia memperbaiki lah. Niat yang tadi ya, sebagaimana yang ditanyakan, bahwa kita mencari, kita hidup itu kalau memang betul-betul ikhlas karena Allah, itu semuanya memang tujuannya kepada Allah, caranya mencapai ya caranya Allah, begitulah seterusnya. Jadi kalau orang cuma sholatnya cara Nabi, tapi ketika bekerja, ketika mencari jodoh, pakai aturan lain, itu namanya tidak hidupku matiku untuk Allah. Nah, biasanya kalau menurut tuntunan agama, misalnya mencari jodoh, sudah ditunjukkan cari jodoh itu yang menyelamatkan yang bagaimana. Orang cari jodoh kan ada karena cantiknya, karena jabatannya, tapi yang ada karena agamanya, karena keimanan yang ada pada orang itu. Nah, tapi orang kadang-kadang kan hawa nafsu, maunya ya, walaupun dia orang yang beriman, wanita kuat, tapi karena terlalu hitam, terlalu gemuk, nggak mau aku, itu berarti dia sebenarnya tidak konsekuen dengan cita-citanya. Cantik, kaya, itu kan semuanya cuma hiasan dunia. Berkembangnya waktu, orang cantik kan lama-lama ya kisut, lama-lama ya nggak cantik. Kaya ya nanti suatu saat bisa ditelan tsunami, ada gempa bumi, lain persoalan yang dapat hilang sewaktu-waktu. Tapi kalau sama-sama beriman, itulah yang akan membawa ke arah kebahagiaan. Jadi orang yang pemuda-pemuda misalnya mau cari pekerjaan, cari jodoh, itu pakailah tuntunan Allah, itu nanti akan menyelamatkan kamu. Karena kalau tidak, kamu nanti jangan sampai kecil, dulu aku di dunia sudah sholat, sudah ini kok nggak masuk surga, ya karena kamu memang tidak mau belajar, kamu tahu tidak mau menjalankan. Nah, itu semuanya akan menjadi kita rugi besok ketika di hadapan Allah itu. Karena setiap niat, setiap semua harus dilakukan semata-mata mencari ridho Allah. Sebagaimana ini tadi, cuma cari nama. Atau mungkin didobel.
aku cari istri ya yang sholat baik, yang ngaji, tapi ya yang cantik, ya yang kaya. Itu namanya di double-double. Nyatanya nanti kalau dia nggak cantik ya nggak mau. Gitu. Jadi biasanya problema hidup itu karena memang semuanya tidak dikembalikan kepada Allah. Kalau dikembalikan kepada Allah disadari, orang itu mesti akhirat sana. Di dunia ini kan paling cuma berapa tahun. Orang dulu ketika di dunia mungkin mengharapkan dapat bidadari, bunga desa, itu cinta. Tapi sebetulnya itu kan alasannya kan kenapa laki-laki kok cinta sama wanita cantik? Apa? Karena dari pandangan, Ustaz. Ya, karena laki-laki punya mata. Iya. Maka ketika matanya dicabut, laki-laki tidak ada cantik dan tidak cantik. Nanti yang ada paling merdu dan tidak merdu kalau telinganya masih normal lah. Nah, maka sebetulnya kan kita itu cuma di dunia itu kita bisa melihat itu karena ada panca indera itu. Nah, tapi Allah memberi petunjuk bahwa kita itu bisa bahagia kalau kita menjalankan Quran. Dan mukjizat Quran itu adalah bahwa Quran adalah sumber informasi yang sangat canggih, sangat akurat. Yeah. Selama ini tidak ada profesor manapun yang bisa menjelaskan orang setelah mati kemana. Kan ada tak? Besok orang mati dikubur sudah jadi tanah, tapi rohnya kemana nggak ada. Tapi Quran itu menjelaskan bahwa orang ketika mati rohnya akan sini alam kubur. Perjalanannya dijelaskan. Besok mau kemana, ada apa, semuanya dijelaskan. Dan itu manusia ternyata tidak sanggup untuk mendeteksi tentang yang gaib itu apa. Maka Allah menurunkan Quran karena Quran itu mukjizatnya adalah sumber informasi yang akurat. Banyak di Quran itu yang manusia tidak tahu. Dulu ketika ada ayat yang menunjukkan tentang akan dikalahkan Rom, orang belum tahu karena kabarnya Rom sama Mekah itu jauh. Kemudian dikatakan lagi bahwa nanti negeri Rom akan menang, dan ternyata menang itu juga satu bentuk informasi yang valid. Sekarang dunia canggih seperti ini, banyak ayat-ayat itu yang menjelaskan tentang yang dulu tidak tahu, manusia jadi tahu. Apakah itu tentang tumbuh-tumbuhan, ada jantan, ada betina, dulu bumi ini dijadikan dari apa, kemudian ada api di dalam laut, kemudian ada gunung yang berwarna-warni, itu semuanya ketika turun orang belum tahu, tapi sekarang kita jadi tahu, oh ternyata Quran itu betul. Seandainya Quran itu datang dari manusia, tentu nggak akan bisa mengabarkan yang seperti itu. Maka kita juga bersyukur bahwa kita hidup di dunia dengan kita bisa mengenal Quran. Kita hidup di zaman sekarang itu harus sangat bersyukur karena begitu canggihnya. Orang dulu itu mau belajar baca Quran saja sulit. Ya, sekarang ini taman bacaan Quran banyak. Di Google, di ini itu banyak kursus-kursus membaca Quran. Walaupun juga antara yang positif dan negatif itu ya sama-sama. Yang negatif ya canggih, yang positif ya canggih. Sekarang ini Anda mau membaca buku seluruh dunia bisa. Anda buku satu lemari, suatu kamar itu Anda kantongi aja bisa. Kalau di HP kita itu ada Bukhari, Muslim, mungkin ilmu kedokteran, ada bukunya tak simpen di sini. Nah itu kita akan canggih. Dulu orang kabar di sana ada apa itu kita sulit. Sekarang di sana ada apa kita bisa melihat dari sini. Termasuk hari ini penyampaian Girom ini. Nah ya, Girom ini bisa begini karena teknologi canggih. Dulu saya berpikir-pikir itu gini, Al-Ustadz itu bagaimana supaya kita bisa ke cabang-cabang itu. Saya bilang Pak Naryanto, caranya aplikasi itu pakai Hangout. Nah, dulu ya. Hangout dicoba itu ya ada yang jalan, ada yang tidak, karena kendalanya ternyata ya banyak. Nah sekarang ada Zoom, ada Google Meeting. Wah, alhamdulillah. Artinya Anda bisa ngaji berwawancara dengan orang yang jauh di sana. Kita bisa ketemu, mengecek di situ bagaimana keadaannya. Oh, di sana banjir, di sini. Semuanya kan bisa langsung.
sainsan. Inilah yang perlu kita syukuri. Kita hidup di zaman modern. Kalau kita di zaman lalu itu ya semuanya serba berat, walaupun setiap zaman itu juga ada lezatnya, ada baiknya, ada indahnya ya. Tapi kita hidup di zaman modern itu hidup yang betul-betul lebih menikmati kemewahan itu. Seandainya Anda hidup di zaman Fir'aun ya, Anda kan tidak mungkin bisa merasakan kulkas, sepeda motor. Zaman dulu nggak ada. Tapi saya sekarang ini punya sepeda motor, punya kulkas, saya kan lebih enak daripada Fir'aun. Fir'aun kayak nggak punya kulkas. Kita kan hidup di zaman yang begitu. Artinya jangan sampai kita itu ngresulo karena kita miskin, kita melarat. Kita miskin, kita melarat, kita masih bisa menikmati kemajuan modern. Oh, aku ingin merasakan enaknya AC. Walaupun kamu nggak punya rumah, kan kamu bisa masuk ke bank, ke gedung-gedung yang ber-AC. Wah, ATM. seperti ini ATM. Oh, rasanya AC begini. Nah, itu semuanya kan bisa. Mobil yang canggih ya kita. Itu salah satu bentuk wujud ikhlas ya Ustaz. Iya, ikhlas itu karena kita melakukan ini, itu nanti akan kembali kepada syukur, bisa melihat, mensyukuri apa yang ada pada kita. Terkait hal tersebut, bagaimana kita menyikapi Ustaz? Artinya masing-masing orang banyak kekurangan, masing-masing orang banyak ya kekurangan tersebut dibandingkan orang lain, kurang dalam hal materi atau kurang dalam hal kemampuan dan sebagainya. Bagaimana kita bisa bersikap ikhlas dengan kekurangan ini, atau bagaimana sebaiknya Ustaz? Jadi di dalam Quran itu ada ayat, mohon dibaca ayat yang belakang, surat Al-Hasr itu. Muhajirin Ansar itu. Jadi di dalam Quran itu ditunjukkan oleh Allah bagaimana persaudaraan orang-orang mukmin. Apakah punya kelebihan, punya kekurangan. Lah, kebersamaan, ketulusan, persahabatan persaudaraan mereka itu dicontohkan bagaimana persahabatannya kaum Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin datang ke Madinah tidak membawa apa-apa. Oleh saudaranya dia dibantu dengan sedemikian keikhlasannya itu, sehingga sampai dalam riwayat itu digambarkan seorang sahabat karena dia tidak punya, maksudnya hartaku tak bagi dua, bahkan sampai nanti istriku yang satu saya cerai supaya kamu kawini, karena melihat saudaranya itu sedemikian cintanya. Maka tapi si sahabat tadi juga, aku nggak usah seperti tunjukkan saja aku jalan ke pasar. Nah, akhirnya mereka itu karena sedemikian kuatnya persaudaraan mereka itu diabadikan di dalam Quran. Maka orang-orang beriman itu kalau terjadi persahabatannya karena Allah, ikhlas karena Allah, akan muncul saling mendoakan, saling memperingatkan kalau kita keliru, saling memperingatkan kalau kita salah. Anda baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, Ya Tuhan kami, beri ampunanlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ya, jadi di sini itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah orang meminta ampun itu menunjukkan bahwa dia mesti orang yang sadar bahwa saya banyak berbuat salah, saya banyak berbuat keliru, saya banyak dosa, tentu akan memunculkan doa minta ampun. Dan juga dia ingat, dia memintakan ampun dengan saudara-saudaranya yang beriman itu. Dan dia
juga memohon kepada Allah itu supaya menghilangkan kedengkian-kedengkian, gil-gil, suara hati yang gak baik itu terhadap orang sesama saudara tadi. Karena apa? Itu semuanya tentu nanti akan membuat problema kesusahan dalam dirinya. Maka orang yang beriman, dia menghadapi dirinya dalam keadaan kurang apa tidak kepada perhubungannya dengan saudaranya, sebagaimana dengan kaum Muhajirin dan Ansor itu saling mendoakan, mohon ampun, kemudian juga supaya tidak ada ghil, ada hati-hati yang ganjel, ada hati yang dengki, karena ini merupakan kunci kesuksesan persaudaraan itu. Dibaca hadis atasnya itu. An Umar Dadai qalat haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bih amin walaka bimithli. Dari Ummu Darda ia berkata, suamiku menceritakan kepadaku bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendoakan kebaikan untuk saudaranya, sedangkan yang didoakan itu tidak ada di situ, maka malaikat yang ditugasi mengucapkan amin, semoga Allah mengabulkan, dan bagimu seperti itu juga. Ya, jadi Allah memberikan satu jalan untuk supaya bagaimana persaudaraan antara kaum muslimin, kaum mukminin itu terbangun dengan bagus. Di sini digambarkan bagaimana orang itu saling mendoakan kebaikan untuk saudaranya, walaupun dia nggak berhadapan-hadapan. Mungkin yang jauh dia doakan keselamatannya, didoakan mudah-mudahan dijauhkan dari kesulitan-kesulitan, diberi rezeki. Itu adalah bentuk menjalin hubungan. Nah, kita mungkin tidak merasa, jadi doa-doa di Quran ya seperti Allah seperti kita memintakan ampun orang mukmin, orang muslim baik laki-laki maupun itu, doa itu berkait. Artinya zaman Rasul itu sudah mendoakan kita di sekarang. Selama kita menjadi orang mukmin, kita didoakan baik oleh Rasul, orang-orang dulu maupun orang yang akan datang itu mendoakan kita. Kalau kita jadi orang muslim, maka doanya di dalam salatan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Itu artinya mereka itu terkait antara yang jauh maupun yang dekat, yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, semuanya saling mendoa. Itu yang harus kita pahami. Itu kalau kita ikhlas tadi, artinya kita ikhlas, kita memang bersih di dalam menghambakan diri kepada Allah. Nah, itu di sana kita akan memperoleh apa yang dijanjikan Allah itu. Termasuk bagaimana Ustadz kita menyikapi terkait ikhlas dengan melakukan kirom, melakukan kegiatan. Ada yang dikumpulkan di majelis, ada yang online. Bagaimana ikhlas menjalani semua agenda bisa dijalani dengan maksimal, Ustaz? Ya, itu kembali kepada diri kita. Selama kita itu ikhlas, Anda ingat daya juangnya besar. Oh, ya. Nah, jadi kalau orang daya besar itu dia tetap rajin, tetap ikut, tetap nyimak dengan bagus. Tapi kalau yang tidak ikhlas hanya sekedar yang penting absen, yang penting di rumah itu. Tapi ini satu hal yang sangat bagus karena kita di masa pandemi. Mudah-mudahan nanti di masa sudah tidak ada kita bisa sebagaimana semula tetap bisa nafar sebagaimana biasa. Tapi yang jelas semuanya tentu akan didasari keikhlasan tadi. Daya juangnya tinggi. Baiklah, saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti acara ini ya, mudah-mudahan Allah selalu menolong kita, selalu memberikan kekuatan untuk kita, baik lahir maupun batin, dan Allah selalu memberi rezeki kepada kita sehingga kita mudah-mudahan tetap bisa berjuang, ikhlas, istiqomah sampai akhir hidup kita nanti. Ya, baiklah. Ada satu hal yang
Anda baca di halaman 4 itu ya, tentang orang yang salah niat itu. An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta stushhid qala kadzabt walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'ana fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-qur'an qala kadzabt walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal qur'ana liyuqala huwa qari faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nar wa rajulun wasa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama-tama akan diberi keputusan pada hari kiamat ialah seorang yang mati syahid, lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmatnya, maka ia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kau lakukan padanya? Dia menjawab, saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan pemberani. Dan telah dikatakan orang yang demikian itu, kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Kedua, seorang yang belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, lalu dihadapkan kepada nikmatnya, maka dia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kau lakukan padanya? Dia menjawab, saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran hanya untukmu. Allah berfirman, kamu berdusta, tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran. Dan telah dikatakan orang yang demikian itu, kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Ketiga, seorang hartawan yang diberi keluasan kekayaan yang bermacam-macam oleh Allah, lalu dihadapkan kepada nikmatnya, maka dia mengakuinya. Allah berfirman, apakah yang kamu lakukan padanya? Dia menjawab, tidak satu jalan pun yang engkau sukai agar jalan itu diberi harta, melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu. Allah berfirman, kamu dusta, tetapi kamu berbuat yang demikian itu agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan telah dikatakan orang yang demikian itu, kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu dia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1513 nomor 152. Ya, jadi ini sebuah hadis yang sangat penting. Karena apa? Karena mengingatkan kita itu supaya kita harus selalu mawas diri.
Karena ini adalah orang-orang itu yang pada tata lahirnya itu orang-orang ahli surga. Mujahid, seorang alim dan seorang dermawan. Nah, tapi mereka di sini digambarkan dia masuk neraka. Karena apa? Karena ketika dia sebagai seorang budak tadi dia berjuang di jalan Allah. Ini kan digambarkan sebagaimana tanya jawab. Kamu dulu tak kasih badan yang sehat itu untuk apa? Oh, saya gunakan untuk berjuang di jalan Allah ya. Saya berangkat perang, saya berjuang ke sana ke sini untuk berdakwah. Ya betul, kamu sudah berdakwah, tapi sebenarnya kamu itu berdusta. Kamu begitu itu bukan untukku, hanya untuk kamu supaya dianggap pahlawan. Kamu cuma besar kepala karena orang mengeluhkan kamu sebagai pemberani. Ada lagi nanti orang alim ya seperti itu. Dia menjadi ustadz, dia dakwah kemana-mana, dikenal oleh seluruh orang lah. Tapi kalau ditanya, nanti untuk apa kamu dulu sudah diberi ilmu? Wah, saya gunakan untuk dakwah, mengajar orang mengerti Quran. Enggak, kamu dusta. Kamu begitu itu sebetulnya kamu supaya dianggap pandai, supaya kamu dilulukan orang sebagai kiai yang wah, karomah dan sebagainya. Demikian juga yang hartawan tadi. Mereka diingatkan, dicela karena mereka sudah menginfakkan di jalan Allah, tapi tergelincir dengan niat yang tidak ikhlas tadi. Kamu dulu tak beri harta untuk apa? Wah, saya gunakan untuk membantu pondok, saya membantu untuk masjid begini. Mas, kamu dusta. Memang kamu betul seperti itu, tapi niatmu bukan untukku. Niatmu supaya kamu disebut sebagai orang hartawan. Dan itu ya sudah kamu peroleh. Kamu sudah terkenal, kamu sudah dilulukan orang bahwa kamu hartawan yang sangat berguna, bermanfaat, yang dimana orang berhutang sama kamu. Tapi seret mereka ke dalam neraka. Karena semuanya itu, baik yang mujahid tadi, baik yang ulama, kiai, maupun hartawan yang suka berinfak itu, semuanya karena lalai tergelincir, dia bangga dengan prestasinya itu. Maka keikhlasannya hilang. Akhirnya walaupun pada tata lahirnya itu berbuat perbuatan yang soleh, yang baik, tapi masuk neraka. Itu yang perlu kita harus selalu mawas diri. Jangan sampai kita apapun tugas yang kita jalankan sehingga menjadikan kita tergelincir kepada salah niat tadi. Berarti harus selalu menjaga keikhlasan untuk meluruskan niat ini, iya, bukan begitu? Iya, itu. Kalau orang itu selalu mengoreksi dirinya sendiri, memperhatikan nasihat dari teman, nah itu insya Allah kita selalu istiqomah ngaji Quran, itu insya Allah ada seperti bentengnya yang selalu memberitahu kepada kita itu supaya kita tetap pada jalur yang benar. Ya Ustadz, nampaknya waktu sudah di penghujung. Saya rasa tema yang cukup luar biasa, ikhlas dan saling mendoakan, dan nampaknya waktu tetap tidak cukup ya. Ya. Semoga kita semuanya dan peserta Girom 2142 untuk hari ini bisa menyimak ataupun mendapatkan informasi pelajaran yang dari penyampaian Ustadz Nugroho Slamet. Di penghujung Ustadz Nugroho Slamet bisa disampaikan sebagai kesimpulan untuk kebersamaan hari ini. Jadi saudara-saudara kalian di dalam brosur ini supaya kita selalu ngaji, selalu istiqomah datang ke pengajian supaya kita betul-betul bisa terjaga tentang keikhlasan kita. Keikhlasan kita itu akan menumbuhkan rasa yang persaudaraan yang kuat sehingga muncul rasa bela, rasa saling mendoakan, saling tolong menolong, saling membantu. Jadi intinya adalah kalau kita beragama, kita hidup di dunia ini betul-betul obah karena lillah, dan bukan hanya obah anta mencari opah, insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan jalan yang benar dan jalan keselamatan. Baik, terima kasih Ustadz waktunya dan pencerahannya. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih juga Mas Nur Mas Wahyu hadirnya bersama di kesempatan hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa dan Anda peserta Girom 2142, demikian untuk pemaparan materi ke-6 ikhlas dan saling mendoakan dari Ustadz Nugroho Slamet. Kita bisa
Semoga kita bisa memetik pelajaran di dalamnya. Salah satu hal yang penting, jangan sampai opah-opah, tapi tetap luruskan niat untuk ikhlas sehingga menjadi opah lillah. Saya Ali Rahmat pamit undur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.